Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 35. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat yang sama, beri Tan Yun 10.000 keberanian, dia tidak berani meninggalkan pagoda abadi. Karena dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi wanita itu. Sejak dia diculik oleh Sima Feier di kediaman Tuan Kota, Tan Yun selalu melepaskan pengetahuannya yang abadi. Dia tahu bahwa wanita itu membawa dirinya ke ngarai, bukan rumahnya, karena pagoda abadinya memiliki ukuran terlalu besar dan takut ditemukan dalam perjalanan pulang. Jika Anda datang, Anda akan merasa nyaman. Tan Yun mencibir dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana kamu memaksaku keluar. Kemudian, Tan Yun berlatih di pengasingan dan terus memperbaiki pil. Di rumah gua di tebing ngarai, mata abu-abu mati Sima Fei mengungkapkan warna ganas. Tan Yun, kamu pria yang tak tahu malu, jika aku benar-benar tidak punya cara untuk membawamu, kamu sangat salah. Kamu semut mol yang menghukum tingkat ke-8 menghukum abadi, pernahkah kamu mendengar tentang api tingkat abadi terbaik, matahari benar-benar api? Jika Anda belum pernah mendengarnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa matahari benar-benar api. Saya hanya perlu waktu yang cukup. Bahkan bejana abadi dan suci terbaik pun dapat membakar kehampaan. Meskipun saya tidak bisa melihat peringkat menara Anda, itu tidak masalah. Yang penting adalah Nona Ben punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama Anda. Sampai matahari benar-benar membakar menaramu yang rusak. Mendengar itu, di menara 66 lantai, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Ini tertidur, dan seseorang memberi bantal. Api sejati matahari dari peringkat abadi terbaik tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Tan Yun juga khawatir dia tidak bisa menemukan apinya. Dia tidak berpikir akan ada waktu yang baik sekarang. Tan Yun menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan nada ketakutan, matahari benar-benar panas. Saya belum pernah mendengarnya. Nah, jalang kecil, kakek Tan, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan apapun, keluarkan saja. Pelacur kecil, Sima Feier gemetar karena marah di dalam gua. Aku akan membakarmu hidup-hidup. Matahari sangat panas. Sima Feier mengorbankan matahari api nyata yang telah menyempurnakan api kehidupan nyata. Api merah dan putih berubah menjadi 100 kaki besar, dan segera menyelimuti menara suci abadi ruang waktu terbaik. Seiring berjalannya waktu, sebulan kemudian, pagoda abadi ruang waktu terbaik telah terbakar merah. Aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sima Feier berkata dengan dingin. Pada saat ini, Tan Yun di lantai 66 menara suci ruang dan waktu terbaik telah mengorbankan api Hongmeng. Dia memanipulasi api Hongmeng, mengubahnya menjadi jaring raksasa, dan menempelkannya di dinding di dalam menara peri seperti tanaman merambat. Dengan cara ini, dunia luar melihat merah menyala dari pagoda peri, tetapi bagian dalam tidak bisa merasakan suhu sama sekali. Tan Yun tidak segera mengendalikan api Hongmeng, dan alasan melahap api matahari yang sebenarnya itu sederhana. Tan Yun melontarkan tatapan licik di matanya dan berkata, jika aku jadi dia, aku tidak akan berani pergi ke tuannya dengan membawa pagoda abadi ruang dan waktu terbaik. Karena terlalu besar, aku akan ditemukan di jalan. Selain itu, setelah waktu yang lama, dia sangat mungkin untuk kembali ke tuannya. Selama dia meninggalkan gua, aku akan melarikan diri. Meskipun Tan Yun tidak sabar untuk membiarkan api Hongmeng melahap api matahari yang sebenarnya, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Diam-diam di sini, Tan Yun berpura-pura mendengar suara menyakitkan dari menara. Sudah kubilang. Suhu ini bukan apa-apa bagiku, Tan Yun. Hehe, kamu terus berpura-pura. Aku melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Sima Feier menyeringai, duduk bersila di rumah gua, dan berpikir dalam hati, aku sudah lama tidak pulang,
ayah pasti mengkhawatirkanku. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu. Putri percaya bahwa dalam sebulan paling lama, Tan Yun akan dibakar sampai mati. Saat itu, putri akan pulang. Waktu berlalu cepat. Ah, tolong lepaskan aku tidak tahan. Sang Xian, tolong padamkan api matahari yang sebenarnya dengan cepat. Kulitku akan meleleh. Tidak, kelopak mataku telah meleleh. Selama kamu tidak membunuhku, katamu. Apapun yang Anda katakan, saya akan mendengarkan Anda. Petik 2. Tan Yun bersuara dari menara suci peri, histeris memohon belas kasihan dan meratap. Bahkan, Tan Yun di lantai 66 masih duduk bersila seperti angin musim semi. Dia berpura-pura semua ini. Sima Feier mencibir, bukankah kamu memiliki mulut yang keras 2 bulan lalu? Bagaimana kamu tahu untuk memohon belas kasihan sekarang? Nona Ben memberitahu Anda bahwa Anda harus mati. Salahkan Anda karena berdiri di jalur yang salah dan menyinggung orang yang salah. Pada saat ini, jeritan menyakitkan Tan Yun terdengar lagi, dasar jalang. Keluargamu bajingan. Kamu bilang, siapa kamu? Anjing mana yang mengirimmu? Bahkan jika aku mati, aku akan mengutukmu dan dibunuh oleh 10 orang. Setelah mendengar ini, Sima Feier mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam, Tan Yun, jangan ingin memprovokasi Nona Ben dengan kata-kata ini. Aku memberitahu Anda bahwa rasa sakit dan keengganan terbesar orang adalah bahwa mereka tidak tahu siapa yang membunuh Anda sebelum mereka mati. Wanita muda ini membunuh terlalu banyak orang, dan mereka bahkan tidak tahu siapa wanita muda ini sebelum mereka meninggal. Dan kamu juga sama, kamu akan mati tak berdaya. Kamu tidak tahu siapa aku sampai kamu mati. Haha. Di menara, Tan Yun duduk bersila, berpikir, wanita ini sangat kejam, mengetahui bahwa saya tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangannya, tetapi dia masih menutupi wajahnya dan tidak mengatakan identitasnya. Wanita ini pasti sangat dalam. Siapa yang akan mengirimnya? Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun berhenti berpikir, tetapi Tan Yun memperhatikan bahwa mata Sima Feier berwarna abu-abu. Wanita ini memiliki murid kematian yang menawan. Kekuatannya tak terduga, dia pasti bukan pembunuh biasa. Memikirkan hal ini, Tan Yun pura-pura berteriak lagi dan mengutuk, jalang, dasar jalang. Jahat sekali, kau akan dihukum. Ah! Sima Feier menutup telinga terhadap kutukan itu. Pada bulan berikutnya, teriakan Tan Yun menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Sima Feier mengira Tan Yun sudah mati, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, jangan berpura-pura mati. Apakah menurutmu dengan cara ini, Nona Ben akan pergi? Jika demikian, kamu akan terlalu naif. Dengan cara ini, matahari benar-benar membakar menara suci abadi selama setengah bulan lagi. Sima Feier bangkit. Dia mengerutkan kening samar dan berkata pada dirinya sendiri, dia sudah mati, tapi aku masih tidak bisa melanggar larangan menara ini. Hanya saja, bahkan jika itu bisa dipatahkan, Tan Yun akan terbakar menjadi ketiadaan. Saya sudah jauh dari rumah selama lebih dari 3 bulan. Ayah saya pasti mengkhawatirkan saya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melaporkan. Sima Feier menyingkirkan api matahari yang sebenarnya, terbang keluar dari gua, melangkah ke udara dan berdiri di atas tebing. Segera, dia membalikkan tangan gioknya dan memegang pedang panjang. Dia dengan cepat mengukir puluhan ribu pola susunan terlarang di tebing. Dengan larangan ini dan susunan ajaib di pintu masuk gua, tidak ada yang akan menemukan bahwa ada gua di sini. Sima Feier berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia pergi. Alasan mengapa dia tidak mengambil kembali api sejati matahari adalah bahwa setiap kali dia membunuh, dia akan melakukan segalanya tanpa bocor dan menghancurkan mayatnya. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk melaporkan keselamatan, dan kemudian kembali ke gua. Dia merasa lega setelah menyaksikan matahari membakar menara. Tentu saja, di dalam hatinya, bahkan jika Tan Yun tidak mati, dia tidak bisa lepas dari larangan yang dia atur. Pada saat ini, Tan Yun, duduk bersila di lantai 66 menara abadi ruang waktu, telah memadatkan janin Hongmeng ke-9 di kolam roh. Itu berarti dia telah memasuki tingkat ke-9 menghukum abadi.
Dia mendengarkan suara Sima Feier dan berpikir, wanita ini punya banyak trik. Apakah dia benar-benar pergi atau palsu? Neneknya, saya benar-benar ingin melepaskan pengetahuan abadi untuk diperiksa, tetapi saya tidak bisa. Jika dia memperhatikan, saya tidak akan mati. Memikirkan hal ini, Tan Yun masih tidak mengendalikan api Hongmeng dan melahap api matahari yang sebenarnya. 1 jam kemudian, tiba-tiba, Tan Yun merasakan keabadian datang dari luar gua dan mengunci menara abadi. Setelah tinggal sebentar, itu menghilang. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya. Untungnya, dia tidak melarikan diri, jika tidak, dia akan ditangkap oleh wanita ini lagi. Setelah 1 jam lagi, Tan Yun bertanya-tanya apakah dia harus meninggalkan pagoda abadi dan lari untuk hidupnya dengan api matahari yang sebenarnya. Tiba-tiba, pengetahuan abadi Sima Feier mengalir ke dalam gua lagi. Berbaring di palung sangat berbahaya, pikir Tan Yun. Suara menarik Sima Fei datang lagi. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kecurigaanku terlalu serius. Sangat sulit untuk diubah. Hihi, pulanglah. Sesaat kemudian, Tan Yun berpikir sudah waktunya untuk pergi kali ini. Tapi yang menyakiti Tan Yun adalah bahwa pengetahuan abadi Sima Feier mengalir ke dalam gua lagi. Dalam setengah hari berikutnya, apa yang membuat Tan Yun sedikit patah adalah bahwa Sima Feier tidak pergi sama sekali, dan melepaskan total 9 kesadaran abadi yang mengintip dari depan ke belakang. Gadis bau ini benar-benar peran yang sulit untuk dihadapi. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dalam 10 jam berikutnya, Tan Yun merasa bahwa tidak ada pengetahuan abadi untuk mengintip ke dalam gua, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko meninggalkan pagoda abadi. Sejak itu, dia memperkirakan kecepatan terbang wanita yang terbang ke sini dengan dirinya sendiri dari rumah tuan kota. Jika wanita itu kembali ke pusat kota, hanya perlu lebih dari 10 jam untuk bolak-balik. Jika dia tidak pergi lagi, dia akan benar-benar pulang dan kembali lagi. Tan Yun mendapat pesan dari kata-kata wanita itu bahwa ayahnya akan mengkhawatirkannya jika dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Ayah, siapa ayah ini? Apakah ayahnya membiarkan dia membunuhku? Tan Yun terbang keluar dari menara abadi dengan keraguan. Karena api sejati matahari telah disempurnakan menjadi api sejati kehidupan oleh Sima Feier, tidak ada kebijaksanaan. Tan Yun tahu bahwa jika wanita ini dekat dengannya, dia akan merasakan bahwa api yang sebenarnya dalam hidupnya akan ditelan oleh api Hongmeng. Jika jauh, tidak dapat dirasakan. Karena wanita ini telah pergi selama 10 jam, dia tidak bisa merasakannya dengan kecepatan terbangnya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, menginjak sepatu besi yang rusak, tidak ada tempat untuk ditemukan. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Jalang, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa aku tidak hanya tidak mati, tetapi juga melahap hidupmu. Setelah tertawa, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya ke udara, dan nyala api Hongmeng menyembur keluar dari telapak tangannya. Setelah menggulung api matahari yang sebenarnya, ia terbang ke lantai 66 menara abadi dan mulai melahapnya. Ambil. Saat Tan Yun membaca, pagoda abadi melayang ke udara dan terbang ke telinga kanannya. Kemudian, fitur wajah tampan Tan Yun, seperti menua dengan cepat dalam perjalanan waktu dan ruang, segera menjadi pria parubaya. Dia menggunakan rambut hitam yang dia ambil dari kera iblis sebagai janggut dan berubah menjadi janggut setengah baya. Itu hanya larangan, dan kamu ingin mengendalikanku. Tan Yun sedikit mengangkat mulutnya, merentangkan tangannya, dan menjentikkan jarinya. Helai kekuatan abadi terbang keluar dari udara dan masuk ke tirai cahaya larangan di pintu keluar gua. Berdengung. Ketika kekosongan beriak seperti air, tirai cahaya terlarang di pintu masuk runtuh. Pada saat berikutnya, Tan Yun, berpakaian ungu, berubah menjadi sinar ungu, terbang keluar dari gua dan menembak ke arah gunung suci Suanyuan. Setengah hari kemudian, malam kabur, bintang-bintang kabur, dan kabut kabur. Bulan melengkung menggantung di langit malam. Kota bagian dalam, kediaman militer Jenderal Sima. Di aula, Sima Yong sedang melihat Sima Feier mengambang ke aula. Air matanya yang berlumpur mengalir ke matanya, diam-diam memeluknya di lengannya dan tersedak. Sayang, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir? Kamu tahu,
Larut malam 3,5 bulan yang lalu, Xuanyuan Haokong, lelaki tua itu, gila mencari Tan Yun ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun telah diculik. Sekarang kota abadi berada di luar kota dan di dalam kota. Xuanyuan Haokong memimpin pasukan. Untuk menemukan Tan Yun, mereka akan terbalik. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu sebagai seorang ayah. Mendengar ini, Sima Feier meninggalkan pelukan Sima Yongzheng, mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Sima Yongzheng, dan berbisik pelan, anak perempuannya yang tidak baik. Saya tidak kembali lebih awal. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya aman dan khawatir tentang putri Anda. Sima Yongzheng tersenyum dan menangis, jika kamu baik-baik saja, jika kamu seorang ayah, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada ibumu yang sudah meninggal? Oh, omong-omong, bagaimana kabarnya? Sima Feier menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nakal, aman bagi putri untuk melakukannya. Jangan khawatir, ayah. Tan Yun telah berubah menjadi abu. Bagus, bagus, ini benar-benar hebat. Sima Yongzheng membelai janggutnya dan tersenyum, Tan Yun sudah mati, Xuanyuan Haokong, benda tua ini, mungkin gila sampai mati. Ayah, sekarang putrinya pergi ke gua, dan kemudian setelah menara membakar ketiadaan, lalu kembalilah. Sima Feier berkata, tiba-tiba, seluruh tubuh bergetar karena kegembiraan. Putri, ada apa denganmu? Sima Yongzheng bertanya. Ayah, putriku tiba-tiba merasakan penghalang ranah suci kaisar. Sekarang aku harus segera retret dan menerobos ranah. Sima Feier sangat gembira. Yah, baiklah, cepat pergi. Ini acara yang bagus untuk keluarga Sima kita. Sima Yongzheng berseri-seri, Tan Yun sudah mati. Bayi perempuan saya akan menjadi ranah suci kaisar dalam waktu dekat. Untuk keluarga Sima saya, ini adalah kebahagiaan ganda. Sima Feier, yang hendak retret, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan dingin, Direnmu hanyalah bidak catur yang kami atur di rumah tuan kota. Ayah putri ingin membunuhnya sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Xuanyuan Haokong menarik kita keluar dari mulut Direnmu. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengangguk dan berkata, lebih dari 3 bulan yang lalu, menjadi seorang ayah merangsang racun dalam tubuh Direnmu. Dia meninggal di rumah tuan kota pada waktu itu. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa kita membunuh Tan Yun. Gunung Suci Xuanyuan, rumah tuan kota. Di aula pertemuan, pada saat ini, kemarahan di aula itu menyedihkan. Di aula, Xuanyuan Haokong jauh lebih kurus karena dia khawatir tentang Tan Yun. Xuanyuan Haokong memelototi 10 jenderal abadi dan 100 letnan bawahannya dan meraung, apakah kalian semua pecundang? Sudah 3,5 bulan, dan aku bahkan tidak bisa menemukan siapapun. Apa gunanya aku menginginkanmu? Semua jenderal abadi dan wakil jenderal, ini adalah pertama kalinya melihat Xuanyuan Haokong sangat marah. Paman, Xuanyuan Changfeng mengeraskan kulit kepalanya dan bergumam, kamu bisa tenang. Kemarahanmu menyakiti tubuhmu. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Saudara Tan telah diculik oleh pria kuat bertopeng begitu lama. Bahkan, Anda harus tahu bahwa dia tidak lagi hidup. Tanpa menunggu kata-kata Xuanyuan Changfeng, dia meraung oleh Xuanyuan Haokong, saya tidak mengizinkan Anda berbicara omong kosong. 4 keterampilan Yuner adalah yang pertama di kota abadi Xuanyuan. Ini menantang kekuatan di luar level. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah yang pertama di negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Bagaimana bisa orang seperti dia mati? Aku tidak percaya, aku tidak percaya.